Teman-teman dan Bapak dosen, pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku kedua yang berjudul Black Flag and Social Movement. Buku ini pada bagian pertama banyak membahas tentang apa itu anarkisme dan beberapa isunya. Pada bagian ini juga dijelaskan Anarkisme merupakan gerakan yang independen dari gerakan yang lain, tapi juga merupakan gerakan yang memiliki banyak interaksi dan tumpang tindih dengan banyak gerakan kompatibel. Dan buku ini juga mengeksplorasi cukup dalam apa itu gerakan anarkisme. Anarkisme itu dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama di mana itu kurangnya peserta yang ikut dalam gerakan ini. Yang kedua, anarkisme itu dianggap sebagai gerakan yang tidak terorganisir sehingga belum bisa disebutkan suatu gerakan. Dan selanjutnya pada bab kedua ini dijelaskan bagaimana karakteristik dari anarkisme dari gerakan masa lalu. Untuk menjawab apakah itu anarkisme dari gerakan yang ada sebelum-sebelumnya, penulis ini menyertakan survei-survei pada hasil survei yang sebelumnya yang telah dilakukan penelitian. Sementara perubahan dan perkembangan yang menonjol telah terjadi. Ada juga titik tumpang tindih yang mencolok mengingatkan kita terhadap gagasan transportasi lengkap atau diskontinuitas gerakan anarkis di masa lalu dan sekarang. Implikasinya adalah bahwa kaum anarkis adalah individu yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak menghargai semua yang diberikan sistem kepada mereka. Selain itu, kaum anarkis tidak didedikasikan untuk tujuan tertentu. Mereka adalah penjahat yang mencari ideologi untuk membenarkan kegiatan mereka dan umumnya tidak terorganisir dan reaktif. Pada dasarnya, anarkisme sangat berkaitan erat dengan perjuangan buruh, karena munculnya anarkisme ini bermula saat adanya revolusi industri, di mana buruh-buruh itu saat itu sedang berjuang untuk kemerdekaannya atau untuk menuntut kehidupannya yang lebih baik. Meskipun selalu ada anarkis yang egois atau individualis yang menghindari model perjuangan kelas sindikalis dan anarko-komunis, hampir semua anarkis masa lalu atau libertarian adalah kaum anti-kapitalis yang menolak strategi Marxis dan sosial demokrat yang menggunakan negara untuk membebaskan kelas pekerja. Selanjutnya pada bab ketiga ini fokus dari pembahasannya lebih mengarah kepada organisasi anarkisme. Organisasi ini hanya terfokus terhadap perjuangan lokal, nasional ataupun global, mengatasi permasalahan mengenai masalah politik, sosial, budaya, dan ekonomi, dan juga menargetkan otoritas pemerintahan. Kemudian terlepas dari itu semua, organisasi ini tidak terletak di mana-mana. Masalah utama
yang terkait dengan upaya untuk memahami organisasi anarkis adalah bahwa mereka pada dasarnya terdesentralisasi jika tidak ada sumber informasi utama. Pada bab yang ketiga ini juga memiliki tujuan, di mana yang melihat dua aspek, yaitu kritik menuju kritik yang lebih kuantitatif berdasarkan teori, yang kedua berupa data yang berupa angka-angka. Pada bab ini organisasi anarkis tidak bisa dilihat terlalu jauh karena data yang terdapat pada riset-riset sebelumnya itu belum lengkap dan tidak bisa dijabarkan lebih luas. Penulis percaya bahwa pola ditemukan di sini sangat sugestif sehubungan dengan tekanan lingkungan yang membentuk dominan jenis organisasi di negara-negara tertentu. Pada yang bab keempat ini tentang anarkisme ini sangat erat dengan kaitannya dengan teori gerakan sosial, di mana tidak semua analisis gerakan sosial perlu memprioritaskan tujuan pembangunan dan pengujian teori. Teori gerakan sosial menjadi perhatian kuat para sosiolog dan ilmuwan politik dan tampaknya kurang bermanfaat bagi para peserta gerakan. Penulis kembali menjelaskan bahwasannya teori gerakan sosial biasanya berlabuh dalam disiplin akademis sosiologi serta ilmu politik. Banyak tradisi teoritis yang telah penulis tuliskan dan kemudian diuraikan. Lensa-lensa teoritis yang diuraikan dalam bab ini bukanlah subjek fokus intensif nanti. Penulis juga mendeskripsikan masing-masing teori untuk memahami gerakan anarkis dan tidak menawarkan penelitian yang orisinal. Dengan kata lain, deskripsi tentang kekuatan dan kelemahan masing-masing teori hanya membentuk kesimpulan sementara. Pada bab yang kelima ini, buku ini menjelaskan tentang perspektif politik mengenai gerakan anarkisme. Gerakan ini dilihat dari literatur sejarah mengenai gerakan ini. Gerakan ini merupakan gerakan buruh sosialisme di mana negara sosialisme yang gagal dan subkultur punk telah memberikan kondisi bagi anarkisme. Sementara represi negara dan kemenangan Bolshevik di Soviet. Peluang besar yang baru-baru ini dimanfaatkan oleh anarkisme untuk memperluas jajarannya dan memajukan tujuannya. Meskipun kaum anarkis hampir secara definisi tidak tertarik untuk mempengaruhi reformasi negara, mereka mungkin secara tidak sadar memanfaatkan mereka itu memanfaatkannya secara tidak langsung. Bahkan jika anarkis melakukan manfaat dari beberapa politik standar, merupakan secara tidak langsung sejumlah masalah empiris dan teoritis mencegah kita untuk menarik kesimpulan konkret tentang kelayakan pandangan politik tradisional untuk gerakan anarkis. Terlepas dari kekurangan teori politik, sebuah pertanyaan empiris utama tetap ada. Apakah ada peluang politik yang menguntungkan untuk gerakan anarkis? Aktivitas gerakan anarkis telah bertepatan dengan periode kebebasan yang lebih besar dan nyata untuk dirasakan.
karena gerakan anarkis memiliki kekuatan dan kepentingan dalam akses politik yang lebih besar. Pada bab yang ke-6 ini, gerakan anarkisme disebutkan mencontoh tipologi NSM untuk memasukkan anti-statisme revolusioner, kepraktisan radikal, anti-kapitalisme. Dengan hubungan yang jelas, anarkisme era klasik, semua kualitas yang membedakan gerakan anarkisme dari gerakan anarkis yang mempelajari NSM. Pada yang bab ke-7 ini dijelaskan tentang model sosial, bagaimana gerakan anarkisme ini sangat membutuhkan model sosial untuk melakukan gerakannya. Model sosial gerakan ini membutuhkan model sosial agar dapat terbentuk dan berhasil, tetapi gerakan juga menciptakan model sosial melalui upaya pengorganisasiannya. Pada bab ke-8 ini membahas tentang koordinasi anarkisme tersebut dimungkinkan dengan berfokus pada pendekatan anti-otoriter terhadap penyebaran ide-ide anarkis dan strategi organisasi. Hal ini dapat dilihat dari negara Soviet yang mengalami inersia terus-menerus yang berlangsung selama beberapa dekade, meniru negara yang totaliter dan represif seperti di bawah Tsar. Pada bab ke-9 ini, bab ini berisi tentang semacam penutup atau kesimpulan, di mana dijelaskan lagi kaum anarkis itu tidak ingin negara militeristik, perusahaan dan musuh lainnya mengetahui rahasia-rahasia mereka, bagaimana mereka mengatur siapa dan di mana mereka. Gerakan anarkisme ini semacam seakan menjadi gerakan yang berada di bawah tanah dan hanya orang-orang tertentu yang mengetahui gerakan ini. Demikian review dari buku Black Flag and Social Movement yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Sultan Aulia Rahman undur diri. Terima kasih.